Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kegiatan hari ini, eh, apa kabar semua Bapak Ibu yang sudah menghadiri tema kegiatan IG Live hari ini adalah tentang mengajar asik di masa pandemi. Ya, sebentar saya tuliskan dulu. Halo. Ya, baik. Bisa Ibu? Ya, suara saya jelas, Mas Ade? Jelas. Ya, jelas. Baik, baik, baik. Oke. Gimana, Oke, gimana? baik. Kita langsung mulai ya, Bu ya. Ya, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti atau yang siap mengikuti diskusi kita sore ini. Bersama saya hari ini sudah hadir Ibu Rina Fatima, Direktur Smart Indonesia, yang juga aktif eh, di berbagai kegiatan pendidikan ya di lingkungan Dompet Duafa. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan belajar asik di masa pandemik, sekaligus juga memperkenalkan program-program apa saja yang ada di Smart Indonesia. Untuk lebih berkahnya diskusi kita sore ini, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Rina, mungkin sebelum kita mulai tanya jawab terkait dengan diskusi kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelumnya, sekaligus menyapa ini para followers kita. Baik, terima kasih Mas Ade, Nipin di Smart Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu dan tetap semangat tentunya. Apalagi di bulan Desember ini bawaannya pengen liburan nih. udah udah akhir tahun gitu ya. Tinggal menghitung beberapa pekan ke depan udah berganti dengan tahun yang baru seperti itu. Dan kita juga selalu berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kegiatan belajar mengajar kita di kelas gitu ya bisa berjalan seperti biasanya walaupun memang seperti biasanya tidak seperti biasanya sebelum masa pandemi seperti itu ya. Jadi ya setidaknya kita bisa memulai dengan aktivitas bertatap muka gitu ya. Dan tentunya juga para bapak dan ibu guru sekalian hari ini udah mulai merasa kangen gitu dengan murid atau dengan siswa-siswanya, kemudian juga kangen ingin hadir di sekolah dan seterusnya seperti itu. Mungkin juga muridnya bapak dan ibu sekalian juga rindu dengan suara gurunya gitu ya, mimik wajah gurunya yang selalu menceriakan dan seterusnya seperti itu. Dan kita terus berdoa semoga ya situasi pandemi ini bisa cepat berlalu dan aktivitas belajar kita bisa berjalan seperti biasanya begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Ade nih, ini baru muncul ya setelah beberapa bulan gitu ya Smart Indonesia hadir begitu nih. Ini baru muncul nih pertama kali nih saya muncul di Iya, betul. di IG-nya Smart Indonesia. Numpang eksis oh enggak ding. Enggak lah. Bukan saya yang eksis tapi saya berharap Smart Indonesia yang eksis ya begitu. Ya, Iya, amin. harapannya sih ya, ya ini kita sambil berkenalan ya, berkenalan dengan Smart Indonesia itu apa, kemudian apa aktivitasnya, kemudian kegiatannya apa saja, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Begitu, Mas Ade. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini guru-guru di sini eh, yang hadir mungkin nanti eh, ketika kita diskusi tidak akan sebanyak yang memfollow IG kita, tapi akan kita save ya di
IGTV sehingga nanti bisa ditonton walaupun diskusinya sudah berakhir. Nah, baik Bu Rina, ini Bapak Ibu guru yang memfollow IG kita ini sebenarnya sudah bertanya-tanya nih. Smart Oh gitu. Indonesia itu apa sih gitu ya? Smart Indonesia itu apa sih? Kenapa enggak Smart Indonesia gitu? Terus Begitu ya. bergeraknya di bidang apa sih? Apa saja Mm-mm. yang Mm-mm. dilakukan gitu ya Smart Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang? Mungkin Bu Rina bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Ade. Kalau dari kata Smart Indonesia itu udah sebenarnya sudah apa ya sudah kegambar sebenarnya ini lembaga ini atau institusi ini bergeraknya di bidang apa gitu. Apalagi sudah menyematkan kata smart. Biasanya kata smart itu dilekatkan dengan proses pendidikan gitu ya. Ingin melahirkan apa ya ingin ya melahirkan lulusan-lulusan yang smart tidak hanya dari sisi kognitifnya tapi juga smart dari sisi perilakunya seperti atau karakternya begitu dan apalagi dan ditempatkan dengan kata edu gitu ya. Edu berarti berasal dari kata education gitu atau pendidikan. Jadi ya udah sangat jelas bahwa Smart Indonesia ini dan Indonesianya itu adalah Indonesia begitu ya. Jadi sudah sangat jelas dari kata Smart Indonesia ini memang kita sebuah lembaga begitu sebuah lembaga yang memang berfokus di bidang pendidikan khususnya di pengembangan guru dan pendampingan sekolah terutama seperti itu yang tujuannya ya paling utama adalah bagaimana partisipasi kita, keterlibatan Smart Indonesia ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti itu. Karena Indonesia ini sangat luas sekali rentangnya begitu dan tentunya ini tidak bisa diberi dan tentunya tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Pasti pemerintah membutuhkan kelompok-kelompok masyarakat gitu ya yang memiliki inisiatif gitu ya, yang memiliki apa ya ide begitu ya untuk sama-sama bekerja bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini begitu. Begitu Mas Ade gambarannya. Jadi kalau di apa ya di bahasa ulangkan gitu ya, di bahasa ulangkan yang lebih formal kali ya, lebih formal. Ya, lebih formal itu jadi memang ya kita sebagai sebuah lembaga konsultan dan manajemen pendidikan yang pengennya sih unggul gitu ya harapannya nih mohon doanya Bapak dan Ibu sekalian begitu unggul dari sisi layanan yang kita berikan kemudian unggul dari sisi konten atau materi yang kita berikan yang kita delivery seperti itu dan tentunya mimpinya adalah agar kita memiliki kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia seperti itu. Nah itu kemudian ya apa aktivitas yang akan kita lakukan? Ya, aktivitas yang akan kita lakukan sudah sangat jelas sekali. Ada dua hal ya. Yang pertama adalah pelatihan, kemudian yang kedua adalah pendampingan. Seperti itu, pendampingan kepada sekolah-sekolah yang memang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi terutama di gurunya. Begitu Mas Ade, gambaran Oke. Smart Indonesia. Begitu ya. Oke, Seperti nah, itu. sudah cukup jelas nih ya. Guru-guru sudah Mm, mulai jelas nih. Oh, ternyata Smart Indonesia di situ bidangnya. mm, Nah, terus kalau ada guru-guru betul. yang bertanya nih, Bu, ada guru-guru yang Mm, bertanya, guru-guru atau calon guru, kira-kira mm, kalau kita ingin bergabung dengan mm, kegiatan-kegiatan mm, Smart Indonesia, bisa apa enggak? Terus syaratnya seperti apa? mm, mm. Oke, bisa. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru, silakan sering-seringlah berkunjung ke websitenya kami. Mau jadi promosi nih. Websitenya kami di smartindonesia.id begitu. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu bisa langsung login dan menjadi member dari Smart Indonesia dan tentunya kami akan mengupdate kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekalian seperti itu. Gitu sih Mas Ade kurang lebihnya. Nah, ada satu lagi nih yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru di sini. Mm-mm. Eh, Apa tuh? Kalau mereka mengikuti mengikuti postingan-postingan Smart Indonesia, itu Mhm, dalam postingannya satu hari itu selalu diselingi dengan postingannya dompet duafa. Apa sih kaitannya Smart mhm. Indonesia ini dengan dompet duafa? Oh iya. Nah ini nih yang belum tadi saya jelasin ya seperti itu. Jadi Smart Indonesia ini memang diinisiasi oleh Dompet Duafa begitu. Jadi
ya dompet duafa merasa perlu gitu ya, memperluas gitu ya, memperluas wilayah apa ya, intervensi wilayah wilayah aktivitasnya begitu, juga memperluas juga ragam aktivitas yang dilakukan di bidang pendidikan gitu ya, dengan melahirkan Smart Indonesia ini begitu sih. Gitu sih Mas Ade. Jadi ya Smart Indonesia ini sebenarnya lahir dari atau diinisiasi dari dompet duafa begitu. Oke. Oke, jadi sudah terjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Guru terkait dengan Mhm. hadirnya Smart Indonesia dan mungkin Mhm. sudah mulai banyak lihat postingan-postingannya Smart Indonesia. Ini sudah Betul. sedikit banyak terjawab lah ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin Betul, betul, disampaikan lagi betul. nih terkait Smart Indonesia Bu. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, apa rajin-rajin ya, rajin-rajin buka-buka laman IG-nya. Wah, ini ada yang lewat nih. Ada yang mau Bapak Ibu? Biasanya ini deket pinggir pintu nih, jadi kalau ada yang dagang jadi ini nih kedengaran ya. Oke, baik. Apa namanya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi boleh nanti kalau misalkan apa ya? Ingin mendapatkan informasi gitu ya, informasi terkait dengan aktivitas apa yang dilakukan di Smart Indonesia, silakan Bapak dan Ibu bergabung gitu ya, login sebagai member dan nanti setelah itu bergabung dalam satu grup. Dan kemudian kita akan terus mengupdate aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Smart Indonesia seperti itu, karena menurut kita bahwa pendidikan ini kan terus mengalami apa ya, perubahan gitu ya. Perubahan apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, siapapun guru yang ada di Indonesia ini tidak tahu apa ya, tidak pernah mengalami, bukan tidak pernah mengalami situasi yang terjadi di hari ini begitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu guru sedang mencoba-coba nih, mencoba-coba untuk melakukan apa ya, aktivitas apa ya, melakukan atau merencanakan gitu ya, KBM-KBM, oh seperti ini, bagaimana dan seterusnya begitu. Nah, karena pendidikan ini juga selain terus mengalami perubahan begitu ya, dinamis seperti itu, apalagi di tengah situasi pandemi hari ini. Nah, jadi kita Smart Indonesia mencoba untuk menghadirkan gitu ya, menghadirkan program-program pelatihan yang sekiranya memang sangat diperlukan oleh Bapak dan Ibu sekalian begitu. Dan jika Bapak dan Ibu ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh Smart Indonesia dan lain sebagainya, maka baiknya Bapak dan Ibu menjadi anggota atau member dari Smart Indonesia, karena insya Allah setiap program yang dilakukan oleh Smart Indonesia akan terus terupdate begitu. Bahkan bukan hanya kegiatannya Smart Indonesia ya, yang sekiranya menurut kami ini sangat bermanfaat sekali buat Bapak dan Ibu guru, kita juga akan menginformasikan seperti itu. Mas Ade, boleh saya off-kan dulu kamera? Kayaknya ini lagi keringetan, jadi saya mau Boleh, boleh, hidupin boleh. ini dulu. Terus sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mulai membahas ya, berdiskusi seputar tema kita hari ini, mengajar asik di masa pandemi. Oke, baik. Oke, silakan silakan. Ya, Mas Ade, mohon kita maaf ya. langsung masuk ke tema pembahasan hari ini, Bu ya. Jadi Baik, di boleh. sini tema yang kita angkat hari ini juga termasuk salah satu tema yang sudah ditunggu nih sama Bapak Ibu guru dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa keguruan yang mengikuti kegiatan ini. Tema kita hari ini kan tentang mengajar asik di masa pandemi. Nah, gimana sih mengajar asik di masa pandemi? Ngajar tatap muka aja kadang belum tentu asik ya, Bu. Ditambah ini masa pandemi. Wah, ini udah menjadi dua kegalauan seorang guru nih ketika mengajar. Gimana caranya mengajar asik di masa pandemi? Ditambah mungkin nanti sebentar lagi akan ada program transisi masuk sekolah ya. Mungkin Bu Rina bisa ngasih pengantar seputar itu.
Mm-mm. Baik, ya Mas Ade, meskipun pandemi ini sudah berlalu kurang lebih hampir 7 bulan ya kan, sejak bulan Maret, April, Mei gitu ya, Juni, Juli, Agustus gitu ya, sampai ya kurang lebih 7 sampai 8 bulanan begitu. Seperti itu tentunya Bapak dan Ibu guru dan smart teacher lainnya seperti itu pasti berproses gitu ya, berproses untuk mencari bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan begitu. Pak tadi Mas Ade bilang pembelajaran di dalam kelas saja kadang-kadang nggak mudah gitu untuk menghadirkan kesenangan gitu, menghadirkan kesenangan, kemudian ataupun kenyamanan ataupun siswa-siswanya juga sama happy dan gurunya juga happy seperti itu. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri seperti itu dalam situasi pembelajaran tatap muka begitu. Nah, ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti ini di mana kegiatan belajar tidak bisa dilakukan dengan tatap muka gitu ya, hanya bisa dilakukan dengan segala keterbatasan apa ya, segala tools yang kita miliki dan mungkin juga Bapak dan Ibu sendiri mengalami keterbatasan gitu ya. Pertama, bisa jadi keterbatasan terkait dengan media teknologinya. Kayak misalkan tidak semua guru mungkin punya laptop yang memadai gitu untuk melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka atau jarak jauh seperti pembelajaran jarak jauh mohon maaf, atau pembelajaran daring begitu ya. Seperti itu. Bisa jadi belum punya laptop yang memadai. Kemudian yang kedua, ketersediaan apa namanya paket komunikasi juga itu juga menjadi penting gitu ya. Kemudian juga belum tentu juga di daerah Bapak dan Ibu juga mengalami apa ya memiliki gitu ya sinyal yang cukup kuat untuk melakukan proses. Jadi ada banyak banget faktor-faktor eksternal yang sebenarnya itu juga bisa menjadi penghambat apa ya bisa menghambat tapi sekaligus juga menjadi challenge juga ya bagaimana dengan segala keterbatasan yang dimiliki kita tetap bisa menghadirkan atau memberikan layanan pendidikan yang terbaik buat siswa kita begitu. Nah, uh, ketika di awal-awal pandemi begitu ya, ketika proses pembelajaran berubah gitu ya, ini yang tadinya tatap muka kemudian menjadi daring begitu. Selain memiliki keterbatasan media yang dimiliki oleh para guru begitu, yang kedua adalah bisa jadi juga guru mengalami keterbatasan dari sisi penguasaan ya, penguasaan media itu sendiri begitu, media itu sendiri. Dan tentunya menjadi tantangan buat para guru bisa belajar dengan cepat gitu ya, belajar dengan cepat yang tadinya nggak kenal yang namanya apa namanya mungkin bisa jadi belum kenal yang namanya Zoom atau Google Classroom atau lain sebagainya seperti itu ya. Setelah proses pandemi ini sedikit demi sedikit akhirnya tahu dan paham gitu ya, oh ini yang dimaksud dengan Google dan seterusnya ataupun aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Pernah beberapa pekan yang lalu saya jadi juri media pembelajaran, ada seorang guru yang dalam rangka beliau menyediakan apa ya pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan buat siswanya begitu beliau menjadikan rumahnya itu sebagai studio gitu ya. Jadi dia sulap gitu ya rumahnya menjadi studio di belakangnya dipasang apa green green screen ya. Green screen. Kemudian green screen kemudian dengan alat apa adanya begitu yang dimiliki. Terus beliau bikin skrip dan lain sebagainya sampai pada proses melakukan editing sendiri gitu ya, editing sendiri video dan tersebut. Nah, ketika ditanya, ibu belajar dari mana nih proses editing video dan lain sebagainya? Saya belajar sendiri kayak gitu, otodidak dan seterusnya. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan atau challenge buat guru gitu ya, bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuannya di bidang IT gitu ya, baik itu diwadahi ataupun akhirnya berinisiatif untuk belajar sendiri begitu seperti itu. Dan ini ya kita bisa katakan ini salah satu hikmah pandemi juga ya begitu. Jadi yang pertama tadi berkenaan dengan keterbatasan media apa namanya sarana yang dimiliki, kemudian yang kedua juga guru memiliki keterbatasan untuk menguasai teknologi gitu ya, penguasaan teknologi dengan cara cepat gitu ya. Sedangkan layanan pendidikan sendiri tidak boleh sebisa mungkin bisa optimal gitu dengan situasi apapun misalkan seperti itu. Nah ini menjadi
tantangan juga buat guru. Namun yang di sisi lain, yang ketiga adalah ya anak-anak tetap harus bisa mendapatkan materi yang apa ya, pembelajaran yang berkualitas dari gurunya begitu ya, dari gurunya dalam situasi yang seperti ini. Dan tentunya dalam proses pembelajaran yang berlangsung begitu, dalam proses pembelajaran berlangsung ya lumayan kan kalau kita melihat video dalam durasi misalkan 3 menit dan videonya flat itu kan bosan gitu. Kemudian ataupun dengan aktivitas penggunaan Zoom yang terus menerus gitu ya bisa jadi juga bosan misalkan seperti itu. Dan karena oleh sebab itu juga diperlukan kemampuan guru untuk selain tadi apa namanya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, kemudian penguasaan teknologi yang mungkin juga pada saat itu seadanya begitu ya, namun tetap bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam cara mungkin ataupun bisa jadi out of the box. Saya ingat cerita teman saya waktu itu kebetulan suaminya adalah seorang guru, itu sampai setiap hari itu memikirkan hari ini saya mau ngajarin tentang ini dan kira-kira saya akan menampilkannya seperti apa ya begitu. Nah, kemudian ketemu ide, oke, tiba-tiba dia menggunakan topi apa koboi gitu ya, kemudian pakai bajunya yang sedikit lebih nyentrik gitu ya, supaya anak-anak tidak bosan melihat gurunya gitu ya, dengan seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru ya. Jadi dengan mengubah sedikit penampilan gitu, penampilan daripada biasanya, kemudian juga pembelajarannya bisa apa ya, bisa lebih atraktif gitu ya, atraktif. Ya mungkin kalau di awal-awal nggak mudah juga membangun interaksi dengan siswa gitu melalui media daring dan seterusnya. Tapi semakin kesini saya yakin Bapak dan Ibu guru juga sudah mulai menemukan bagaimana bisa membangun interaksi yang aktif kepada para siswanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ya mau nggak mau kita juga perlu kalau tadi yang kedua bisa jadi penguasaan teknologi yang kurang memadai, maka yang ketiga ini mau nggak mau Bapak dan Ibu guru harus mampu meningkatkan kemampuan untuk penguasaan teknologi yang lainnya, yang bisa membantu bagaimana proses pembelajaran itu bisa menyenangkan. Dan ini juga ada nih di guru yang waktu saya juga jadi tim juri juga nih, ada salah satu guru bidang studi matematika, kemudian beliau menyiapkan satu media pembelajaran tema pembelajarannya sederhana gitu, bagaimana mengenal bilangan bulat begitu, mengenal bilangan bulat, kemudian menggunakan aplikasi yang Bapak dan Ibu juga pasti juga sangat familiar, salah satunya adalah dengan PowerPoint dan seterusnya seperti itu, kemudian membuat skenario dan seterusnya ya. Kan anak-anak itu suka dengan gambar yang lucu, kemudian yang kedua bagaimana ada percakapan di dalamnya dengan kalimat ya kalimatnya anak-anak seperti itu. Jadi nggak langsung bilangan bulat adalah, nah nggak gitu tuh. Jadi dia buat dulu nih percakapan. Kamu tahu nggak bilangan bulat apa? Tahu bulat ya, itu kan. Nah itu juga hal yang menarik buat anak-anak begitu kan. Jadi ada percakapan-percakapan yang memang bisa mengundang tawa gitu ya anak-anak. Kemudian sampai membuat yang namanya soal-soal, yang soal-soal itu kalau misalkan dia salah misalkan terus dia bisa coba lagi gitu ya. Kemudian sampai akhirnya si anak bisa menjawab dengan benar, baru bisa masuk ke soal berikutnya. Dan ini juga sangat membantu begitu. Nah, sampai di akhir proses pembelajaran itu ketika media itu digunakan oleh anak-anak, setelah itu anak-anaknya komennya gini, Bapak bisa nggak dibuatin kayak gini lagi gitu. Terus kita langsung komen tim jurinya, wah kalau kayak gini kata gurunya iya sih bisa, tapi tetap masih itu kan menyiapkan media seperti itu kan juga butuh waktu gitu ya, seperti wah nih kalau kayak gini waktunya habis buat ya, tapi nggak apa-apa, itu menjadi salah satu langkah yang baik itu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak dengan menggunakan media atau penguasaan teknologi yang kita pelajari seperti itu. Nah itu terus dan saya juga sampaikan, wah kalau guru matematikanya bisa seperti ini, kayaknya di mata anak-anak wajah guru matematika itu dibayangkan sebagai guru yang menyenangkan. Biasanya kalau kita kan dulu ya kalau udah ketemu guru matematika tuh langsung deg-degan gitu ya, waduh gitu dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau
guru matematikanya menyiapkan media pembelajaran ini seperti itu sangat menyenangkan gitu ya, atraktif gitu walaupun dengan menggunakan apa media yang dia siapkan seperti itu. Nah, membuat anak-anaknya jadi fun gitu dan seterusnya. Malah lagi-lagi anaknya ya begitu. Gitu Mas Ade gambarannya gitu ya. Oke. Nah, tapi di banyak kondisi nih Bu, ada di beberapa kondisi ya, di semua jenjang, hampir semua jenjang ini ditemui oleh guru-guru. Kalau tadi kan bagaimana guru-guru itu menciptakan pembelajaran menyenangkan ketika siswa itu memang hadir ya, menghadiri pembelajaran itu walaupun secara online. Nah, sekarang kondisinya nih kadang karena pertama ujian nasional sudah ditiadakan, satu ya. Nah, terus mungkin kuota orang tua dan siswa terbatas. Jadi sebelum guru membawakan pembelajaran yang menyenangkan, ini motivasi anak didik untuk ikut ke pembelajarannya itu berkurang. Sedikit enggak sebesar effort dia berangkat ke sekolah. Jadi kadang ada anak-anak yang mungkin nggak semangat gitu untuk mengikuti kegiatannya. Itu salahnya di mana dan apa yang harus dilakukan guru? Iya. Iya, itu memang situasi yang terjadi hari ini ya, begitu ya. Anak-anak mungkin sudah mulai merasakan jenuh gitu ya, bosan di rumah aja dan seterusnya seperti itu. Eh, jadi kalau fitrahnya ya, kalau kita lihat fitrah, kalau kita perhatikan gitu fitrahnya anak-anak atau manusia pada umumnya adalah ya mereka senang berinteraksi gitu ya, bertemu dengan orang lain, ngobrol begitu ya, ataupun diskusi. Nah, begitu juga dengan anak-anak begitu. Nah, anak-anak juga sebenarnya secara fitrahnya mereka senang bermain, bahkan bisa jadi kalau disuruh stop bermainnya nggak mau berhenti begitu, karena disitulah ketika mereka bermain disitulah ruang interaksi mereka dengan teman-temannya yang lain begitu. Seperti kadang-kadang tidak bisa kita apa ya cegah gitu ya anak-anak untuk tidak bermain ataupun berinteraksi dengan yang lainnya, misalkan di rumah aja gitu ya, nggak boleh ini dan sama macam gitu. Nah, itu mungkin nggak mudah seperti itu. Nah, karena memang tapi dalam situasi karena situasi pandemi seperti ini kan mau nggak mau ya anak-anak lebih banyak meluangkan waktunya di rumah begitu, dan tentunya akan menemukan satu satu titik atau satu waktu di mana mereka merasa jenuh gitu ya, merasa jenuh, bosan gitu ya, kemudian kurang apa ya, kurang semangat gitu ya, kemudian bisa jadi juga motivasi internalnya itu juga menurun dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ketika dihadapkan pada situasi yang seperti ini ya kita, apa ya, kita sebagai seorang guru begitu ya, sebagai seorang guru kalau menurut saya begitu menerima gitu ya dengan situasi anak-anak yang begitu gitu ya. Ketika kita menemukan ada anak yang mulai merasa jenuh, kemudian motivasi yang mulai turun begitu ya, kemudian ya tidak lagi atau tidak kurang bersemangat gitu ya, kemudian ya pokoknya banyak macam hal yang terjadi pada masa anak-anak dan seterusnya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ya, pertama adalah ya kita menerima gitu ya bahwa situasi ini tidak hanya terjadi pada siswa di kelas kita, saya mungkin bisa jadi terjadi pada siswa yang lainnya begitu, dan itu adalah umum di dalam situasi yang seperti ini. Bahkan kita pun gitu ya, bahkan kita pun bisa jadi kita seorang guru pun juga mengalami situasi yang seperti itu begitu. Nah, jadi diterima dulu nih situasinya begitu. Nah, kemudian yang kedua ya mungkin butuh waktu untuk jeda gitu, atau jeda ini bukan berarti tidak apa ya, tidak ada aktivitas pembelajaran dan seterusnya, enggak, bukan, tetapi jedanya ini bisa jadi kita mengisi kegiatannya dengan bersenang-senang gitu ya, entah bermain dulu kah, entah apa dulu dan sebagainya seperti itu begitu. Dan toh juga pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah tidak apa memberikan keluasaan ya kepada sekolah gitu ya, kepada sekolah untuk jangan terlalu mengejar
kompetensi atau kurikulum seperti itu kan ya yang sudah disusun seperti itu. Nah, jadi diberikan keleluasaan untuk mencapai karena pun juga jam mengajarnya pun juga jadi sangat terbatas kan ya saat yang bisa misalkan dalam satu hari bisa sampai 4 jam gitu ya untuk yang 4 kelas jam. 1, 2, 3 ataupun yang kelas tinggi yang bisa sampai jam 12 dengan adanya pembelajaran via daring ini gitu ya online ini atau jarak jauh itu pembelajaran hanya bisa berlangsung ya paling efektifnya hanya 2 sampai 3 jam bisa jadi begitu ya efektifnya begitu. Nah tentunya yang pertama adalah menerima gitu ya oh ini siswa saya sudah mengalami gitu ya kejenuhan atau mengalami motivasi yang turun dan lain sebagainya kita terima dengan situasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ya kita bisa memberikan jeda oke, kita nggak fokus pada pembelajaran yang menargetkan pencapaian kompetensi tapi lebih kepada bagaimana anak-anak itu kembali bersemangat lagi, senang lagi gitu ya, happy lagi begitu. Karena kalau misalkan anak-anak dalam kondisi senang, kondisi happy, bahagia seperti itu akan memudahkan proses pembelajaran yang berlangsung dan tentunya akan memudahkan juga nanti dalam proses pencapaian kompetensi itu gitu. Jadi peran guru adalah bagaimana mengembalikan anak-anak untuk kembali happy atau senang karena emang fitrahnya anak-anak kan sebenarnya ya mereka tuh adalah pembawaannya tuh ya ceria, bahagia gitu kan ya, senang begitu. Nah, seperti itu sih Mas Ade kira-kira ya. Oke, baik. Kalau menurut saya, mungkin Mas Ade juga kalau mau ditambahin boleh. Yang punya pengalaman juga. Oke. Saya mau lanjut nanya dulu aja. Oh, boleh. Iya. Nggak mau saya tanya nih. Jangan-jangan. Nah ini sekarang kan di masa pandemi juga yang tadi sudah Bu Rina jelaskan ya. Pembelajaran itu ketika bersama guru seperti terbagi dua ya. Jadi ada pembelajaran yang bersama guru, ada juga pembelajaran mandiri mungkin siswa di rumah. Nah pembelajaran mandiri juga kan nggak mungkin kadang siswa melakukan itu sendiri, pasti ada dampingan dari orang tua ya. Ada dampingan dari orang tua. Nah tadi mungkin seorang guru bisa nih menciptakan pembelajaran yang asik, menyenangkan gitu. Terus bagaimana dengan orang tua? Nah, bagaimana dengan orang tua? Bisakah orang tua diajak untuk juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Terus sebesar apa porsinya orang tua dalam hal ini? Iya, betul. Jadi ada banyak hikmah ya dari situasi pandemi ini. Kalau yang pernah saya dapatkan itu adalah ya mengembalikan fungsi pendidikan itu di dalam keluarga begitu ya. Jadi memang kan fungsi pendidikan yang paling utama itu adalah di dalam keluarga. Ya hanya saja memang dengan hadirnya sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah, nah ini menjadi sebenarnya mitra strategis bagi orang tua untuk menjalankan fungsi pendidikan ini begitu. Namun dalam berjalannya waktu seakan-akan fungsi pendidikan yang dijalankan oleh keluarga ini sepertinya sepenuhnya diberikan kepada sekolah gitu ya, pada sekolah sehingga ketika terjadi situasi pandemi seperti ini ketika anak-anak harus belajar di rumah, kembali ke rumah, nah orang tua tidak cukup siap gitu ya, tidak cukup siap untuk melakukan proses pendampingan belajar buat anak-anak begitu ataupun anak-anaknya seperti itu. Nah ini tentunya juga menjadi ini menjadi hikmah gitu ya dari pandemi ini begitu dan akhirnya banyak orang tua yang mulai aware bagaimana bisa mendampingi belajar anak dengan cara yang menyenangkan juga seperti bagaimana proses pembelajaran itu terjadi di dalam ruang kelas begitu ya. Yang hanya saja bisa jadi ya tidak sama. Tapi setidaknya ini bisa membangun awareness sehingga banyak orang tua yang akhirnya mau belajar. Nah ini yang menjadi poin pentingnya adalah yang pertama adalah orang tuanya mau belajar gitu ya, mau belajar untuk meningkatkan juga kemampuan orang tua ya dalam mendampingi anaknya belajar gitu. Nah sekolah
perlu juga menyediakan apa ya, semacam pembekalan buat orang tua gitu, pembekalan buat orang tua bagaimana orang tua juga bisa nanti ketika di rumah itu juga bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak begitu. Nah, ini dua hal yang ya, selain yang pertama adalah orang tuanya juga mau belajar begitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gurunya mau menyediakan atau sekolah mau menyediakan fasilitas orang tua untuk belajar. Dan yang ketiga adalah perlunya membangun komunikasi antara sekolah dan orang tua begitu ya, antara sekolah dan orang tua itu dalam situasi pandemi ini harus membangun komunikasi yang lebih baik dibanding yang sebelumnya begitu kan ya, karena banyak aktivitas proses pembelajaran yang hari ini yang mungkin guru udah membuatkan apa ya, perencanaannya gitu ya, bisa jadi, atau guru sudah membuatkan modul ataupun lembar kerja atau apapun lah ya, yang nanti ini bisa dilakukan oleh orang tua dan nanti orang tua bisa mendampinginya begitu ya. Tapi ini sebentar dong. Maaf, selingan dulu sebentar. Oke, baik. Jadi orang tua begitu ya. Jadi orang tua ini selain dia juga selain juga tadi juga sekolah menyediakan positif dan juga antara begitu sih mas menurut saya. Jadi memang harus dua-duanya ya begitu. Dan ya ya juga perlu juga membuat sebuah modul yang tentunya juga mudah dipahami oleh orang tua ya, ketika nanti orang tua dalam melakukan proses pembelajaran kepada anaknya begitu mas. Oke. Ini iklannya banyak ya di Iya, sini. memang Maklum lah, ada ya rame. memang pelibatan orang tua ini juga menjadi hal menarik ya Bu ya di kondisi seperti ini. Kadang agak sulit juga memang ketika orang tua punya aktivitas lain ya, misalkan di jam-jam belajar anak pagi hari orang tua waktunya belanja, memasak, nah yang kayak gitu. Ya, tadi juga yang Jadi bekerja perlu ya. iya, jadi perlu ada penyesuaian ya. Mungkin porsi-porsinya itu bisa dibagi antara pihak sekolah, guru itu di pagi hari misalnya, orang tua siang, sore atau malam hari. Mungkin bisa seperti itu. Nah, sekarang ini nih Bu, terkait dengan toolsnya ya. Guru-guru ini selama pandemi ini sudah mulai mencoba berinovasi dalam hal pembelajaran gitu. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang asik saat pandemi ini, tools apa saja yang mungkin bisa digunakan oleh guru gitu? Tools apa saja yang mungkin bisa digunakan oleh guru dan dikembangkan menjadi media alternatif untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Betul. Jadi banyak ya, banyak sekali tools-tools yang disiapkan ya, baik tools itu dalam bentuk apa ya, learning management systemnya begitu, LMS-nya begitu, ataupun juga tools yang memang digunakan langsung oleh guru gitu ya. Misalkan hal yang paling sederhana, misalkan ini jadi sebut nama toolsnya ya. Oke, ya misalkan kalau kita beberapa bulan yang lalu kan sempat juga ya membuat pelatihan tentang bagaimana mudah menggunakan Canva begitu ya. Setidaknya bagaimana guru bisa menyajikan materi pembelajaran itu dengan tampilan yang menarik gitu ya, kemudian tampilan yang apa ya, ya pokoknya yang membuat anak-anak itu kalau ngelihat tampil ya, kita kan senang dengan visual-visual yang indah-indah gitu ya. Jadi dengan tampilan yang menarik itu menambah semangat gitu ya, semangat untuk belajar itu. Kemudian yang kedua sempat ya Canva, terus bagaimana juga nanti guru bisa menggunakan apa ya,
ada kemarin itu guru-guru juga menggunakan banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh para guru yang saya sampai nggak hafal gitu ya. Sampai nggak hafal gitu, sampai dijelasin sih cara menggunakannya seperti ini dan seterusnya seperti itu. Dan hari ini banyak, nah cuman memang beberapa kemarin tuh ya kemarin belajar dari guru-guru ya yang menyajikan media pembelajarannya waktu itu, uh, luar biasanya pembelajarannya jadi sangat menarik begitu ya, sangat-sangat menarik. Hanya saja ketika itu di-share gitu ya ke siswa, nah itu memakan apa, memori ya, memakan memori yang cukup besar gitu ya, cukup besar sehingga ya tidak semua siswa memiliki handphone yang sangat memadai untuk penyediaan kapasitas memori yang besar begitu. Seperti itu kan, tidak. Nah itu juga menjadi salah satu kendala juga begitu. Nah, kadang-kadang kita ingin membuat sebuah media yang menarik, tapi di satu sisi, pertama ketika media itu sudah jadi, media pembelajaran itu sudah jadi, gitu ya, kemudian bisa apa di share ke anak-anak dan anak harus download, gitu ya, untuk menggunakan dengan atau download aplikasinya dan seterusnya, dan ternyata aplikasinya itu membutuhkan memori yang cukup besar, sehingga akhirnya beberapa guru menyarankan ya udah dihapus beberapa yang nggak penting di handphone dan lain sebagainya. Tapi juga tidak semua siswa juga memiliki handphonenya kapasitas yang memadai itu itu juga salah satu kendala begitu. Namun kalau yang lainnya ya mungkin juga nggak ada masalah sih. Saya juga nggak hafal ya terusnya apa saja begitu, tapi bisa jadi ada juga mungkin yang tidak memakan memori yang cukup besar, tapi bisa jadi tampilannya sederhana padahal kita ingin menampilkan yang menarik gitu ya. Itu kemudian yang kedua, ada juga yang mensiasatinya dengan buat video begitu, video pembelajarannya, kemudian nanti ada proses editing yang dilakukan dan lain sebagainya, kemudian ditaruh video tersebut di YouTube gurunya gitu ya. Jadi guru punya YouTube nih, jadi banyak guru yang masa pandemi ini akhirnya memiliki profesi tambahan. Jadi YouTuber. Beralih profesi. Beralih. Oh jangan beralih profesi, Oh tetap iya. profesinya guru gitu ya. Jadi bagaimana YouTube itu digunakan, dijadikan sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan begitu ya. Nah itu jadi ada yang ditempelkannya ke dalam, disimpan gitu, disimpan di YouTube-nya begitu. Kemudian nanti anak-anak dikasih ya biasa ya, dikasih linknya segala macam. Ya sekali lagi ada juga yang mengalami keterbatasan juga dari sisi paket dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga tantangan juga tersendiri begitu Bapak dan Ibu untuk menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Tapi whatever lah ya, pembelajaran yang menyenangkan, apa ya, pembelajar ya, biar bagaimanapun ya kita tetap terus berusaha bagaimana proses pembelajaran kita itu bisa menyenangkan buat anak-anak sehingga anak-anak jadi tidak jenuh gitu. Gitu sih Mas. Kalau Mas Ade kira-kira toolsnya apa Mas Ade? Saya mah nggak hafal ya. Saya nggak hafal. Sebenarnya kalau saya pribadi Ingat kan tapi habis itu ya, atau kalau ada saya salah pribadi satu sih mungkin sebetulnya menggunakan apa gitu kalau Mas Ade boleh sarankan. kalau saya pribadi sebetulnya Mm-mm. sudah lama tidak ngajar langsung ke siswa nih ya. Oh, oke, Ya, baik. tidak ngajar langsung ke siswa, tapi mungkin guru-guru bisa memanfaatkan semacam PowerPoint interaktif kali ya. PowerPoint yang Mm-mm. dibuat tapi dia dibuat menjadi multimedia gitu. Tidak hanya Oke. menampilkan grafik dan tulisan aja, tapi Mm-mm. juga Mm-mm. ditambahkan suara-suara gitu atau Mm-mm. video-video. Jadi ketika kita Mm-mm. mengirimkan materi pada Mm-mm. siswa, kadang kan sekarang sistem pembelajarannya nih ya untuk di sekolah-sekolah yang menengah Mm-mm. gitu, untuk sekolah-sekolah yang menengah yang memfasilitasi siswa-siswa dari kalangan menengah ke bawah, itu biasanya mereka hanya menggunakan Google Classroom kan. Nah, Google Mm-mm. Classroom itu kan cara kerjanya cuma simpan materi, siswa baca Iya, seperti iya, iya. e-learning gitu. Mirip kayak, Simpan ya, betul. materi, materi atau modul, siswa baca, Mm-mm. kerjakan, kemudian tugasnya dikirim kembali di situ gitu. Nah, Mm-mm. kalau dia hanya memberikan materi yang mati ya, maksudnya tidak interaktif gitu. Jadi ya kadang siswa hanya datang absen, ambil materi, ya kadang tugas juga belum tentu dikerjakan gitu. Tugas juga belum tentu Mm-mm. dikerjakan.
Tapi ketika guru menyimpan materinya di situ sudah dalam bentuk misalkan PowerPoint interaktif yang di sana ya ada gambarnya, ada suaranya, mungkin siswa juga akan penasaran ini apa sih, yang hari ini ada di materi ini apa sih gitu. Jadi buat mereka penasaran, terus mereka mau nggak mau ikuti semua itu sampai selesai. Ya nanti ketika ada tugas yang diberikan, paling tidak siswa tahu, oh dari sini kayaknya tadi ada tugas yang bisa diisi dari materi yang ditampilkan tadi. Itu salah satu aja sih, tapi guru-guru bisa melakukan alternatif-alternatif lain tadi yang seperti Bu Rina bilang ya, bisa dari media sosial gurunya gitu ya, bisa dari mungkin gurunya, kalau yang gurunya jago gitu pelajari aplikasi sana sini juga mungkin bisa diuji cobakan juga kepada siswa gitu. Betul, Nah, betul, betul. Iya, iya. okay. Pokoknya Tadi terus belajar ya. iya. Belajar, coba Nah, belajar langsung tadi deh. terkait penggunaan tools ini nih Bu tadi, Mm-mm. kalau yang kita pelajari selama ini kan siswa itu punya apa ya, gaya belajar yang berbeda, sehingga apa namanya, belajar asik menyenangkan itu mungkin akan jadi sesuatu yang tidak baku gitu ya. Menyenangkan untuk si A belum tentu menyenangkan untuk si B gitu. Nah, bagaimana nih pembelajaran jarak jauh ini guru memfasilitasi semua kebutuhan siswa itu? Iya, ya. Jadi memang ada siswa yang kalau saya ini termasuk pembelajar yang visual. Jadi dengan mengandalkan auditori itu nggak cukup gitu, nggak cukup kuat gitu ya, menyerap materi gitu. Jadi saya dulu nih, kalau saya ingat-ingat nih dulu nih, kalau misalkan mempelajari sesuatu itu, misalkan saya membaca buku gitu ya, buku itu biasanya akan saya coret-coret gitu. Saya coret-coret, entah saya visualisasikan dalam bentuk, entah saya buat garis, entah saya buat lingkaran begitu ya, atau saya gambar apa yang dia mempresentasikan dari si buku tersebut gitu, ataupun buat mind map dan seterusnya begitu. Jadi memang harus dengan gambar visual gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada juga siswa yang sangat kuat dari sisi auditorinya ya. Modalitas belajarnya itu dia mengandalkan auditorinya gitu ya. Dengan ada siswa yang kelihatannya sambil tidur kesannya gitu ya, tapi ternyata dia sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya begitu. Ada yang begitu. Kemudian ada juga yang siswa harus dengan menggunakan alat peraga gitu. Jadi emang harus apa ya, harus ada aktivitas yang dia terlibat langsung untuk alat peraga dan seterusnya. Jadi ada modalitas visual, auditori, dan juga ada modalitas yang berkenaan dengan kinestetik ya, terhadap gaya belajar siswa kita. Nah, tentunya seorang guru yang harus bisa menghadirkan ketiganya begitu ya, menghadirkan ketiga, kita tidak bisa memuaskan hanya beberapa siswa ya, semua siswa itu ya harus sebisa mungkin terpuaskan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Makanya kalau pada saat proses pembelajaran via via luring atau tatap muka gitu ya, maka diawali dulu dengan nyanyi-nyanyi gitu. Dan itu sebenarnya cara guru untuk bagaimana siswa ini senang dulu gitu kan, happy dulu begitu kan. Kemudian ketika dia situasinya sudah senang, happy, maka proses pembelajaran bisa berlanjut ke proses yang berikutnya seperti itu. Kemudian nanti ada guru yang nggak hanya sekedar ceramah gitu ya, menyampaikan materi dengan ceramah gitu ya, bicara, tapi guru juga menghadirkan alat peraga begitu. Kemudian ada gambar visual, atau kadang-kadang juga sekarang udah cukup banyak sekolah yang juga menyediakan LCD ya gitu ya. Jadi pembelajarannya tidak menggunakan papan tulis saja, tetapi ada gambaran-gambaran visual yang dihadirkan gitu ya, yang dihadirkan ke ruang-ruang kelas seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara gitu ya. Salah satu cara yang bukan salah satu, itu hal yang perlu dilakukan oleh guru. Jadi menyediakan proses pembelajaran yang bukan memfasilitasi proses pembelajaran dari
cara belajar setiap anak gitu. Jadi dengan dalam proses pembelajaran yang dilakukan ada ya juga menghadirkan visualnya juga, menghadirkan alat peraganya juga dihadirkan dengan uh, apa ya kalau auditori itu yang paling mudah kan ya sebenarnya ya. Tapi buat anak-anak yang dengan proses pembelajaran visual maka dia butuh satu gambaran. Kemudian kalau anak-anak yang kinestetik dia membutuhkan alat peraga dan seterusnya seperti itu. Nah, ini tiga hal itu ya memang mau tidak mau ya guru harus perlu menghadirkan itu di dalam ruang kelas begitu supaya semua anak yang modalitasnya auditori juga terpenuhi, anak-anak dengan modalitas yang kemampuan menyerap materi itu dengan pendekatan visual juga terpenuhi, kemudian anak-anak dengan modalitas kinestetiknya juga terpenuhi begitu. Seperti itu sih mau nggak mau ya begitu guru-guru perlu menyediakan proses pembelajaran yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan situasi di masa pandemi ini begitu ya? Di situasi pandemi sebenarnya sama aja tetap guru-guru menyediakan itu ya. Ada uh, dia membawa alat peraganya meskipun alat peraga itu belum tidak bisa dilakukan bersama ya, alat peraga digunakan bersama, tapi ada beberapa guru yang mensiasatinya, oke, nih nanti setelah Bapak Ibu lihatkan alat peraganya, nanti teman-teman bisa buat sendiri kok, ini gampang buatnya, salah macam bisa bersama ayah, bunda di rumah dan seterusnya seperti itu. Ada yang guru juga menyiasatinya seperti itu agar alat peraga itu nanti bisa digunakan si peserta didik begitu. Kemudian yang kedua ya tentunya kalau anak dengan visual gitu ya, alat peraganya juga menarik begitu. Kemudian ya buat auditori yaitu sebenarnya buat anak-anak yang auditori menurut saya ya mereka sudah terpenuhi ya begitu. Begitu Mas Ade gambarnya. Jadi ya memang mau nggak mau ya guru perlu memfasilitasi ketiga modalitas tersebut gitu. Jadi nggak hanya kuat dari sisi ceramahnya aja ngomong gitu ya, materinya ditransfer aja dengan cara ceramah gitu ya ataupun diskusi, tetapi juga guru perlu menghadirkan alat peraga juga, kemudian juga tampilannya juga yang menarik begitu. Begitu sih Mas Ade. Oke, ya memang perlu ada usaha ekstra nih ya dari guru untuk mensiasati itu ya. Kalau misalkan gurunya tidak memiliki modal yang lebih gitu ya untuk memfasilitasi itu, mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya. Misalkan Iya, ketika betul. mau melakukan praktek-praktek tertentu, guru kirim dulu menunya ke orang tua apa aja yang harus dibeli misalnya kayak gitu. Nanti Betul, ketika ya. waktunya praktek bisa sama-sama gitu ya. Betul, bisa juga seperti itu. Dan ketika saya jadi tim juri media pembelajaran dan banyak guru yang melakukan hal tersebut gitu ya. Dan memang sebisa mungkin alat peraga yang digunakan itu dari bahan-bahan yang juga mudah gitu ya. Jangan sampai nanti cari bahan-bahannya yang menyulitkan para orang tua, Iya. misalkan seperti itu, dan akhirnya membuat orang tuanya juga mengalami pusing sendiri dan akhirnya berdampak terhadap proses pendampingan yang dilakukan. Jadi guru juga ketika membuat media pembelajaran ataupun alat peraga yang digunakan juga perlu mempertimbangkan apakah alat-alat ini atau bahan-bahan ini mudah diperoleh atau enggak seperti itu. Kalau misalnya menggunakan ini ya yang bentuknya uh, apa ya, seperti itu ya, kayak gitu. Gitu sih Mas Nah, Ade. Kan kalau oke. kalau dengan menggunakan tools IT kan tinggal di-share aja kan gitu. Nah, itu nggak ada masalah Betul. sih. Oke, ini yang terakhir nih Bu ya. Mm-mm. Sekarang di bagian evaluasinya nih. Tadi kita sudah membahas pembelajaran yang asik seperti apa dalam hal proses. Nah, sekarang bagaimana cara mengevaluasinya? Jadi ketika kita sebagai seorang guru membuat uh, pembelajaran yang asik, apakah evaluasinya hanya sebatas siswa merasa asik saja atau ada evaluasi lain? Dan bagaimana cara membuat evaluasi itu juga menjadi nggak kalah menyenangkan dari prosesnya gitu. Ya, jadi ada banyak cara yang dilakukan oleh guru ya untuk melakukan proses evaluasi. Ada yang paling basic sekali, yang paling dasar sekali. Biasanya banyak guru
buat beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu di-share melalui bisa menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Jadi anak bisa jawab langsung seperti itu. Ada yang begitu. Kemudian ada yang naik sedikit gitu ya evaluasinya, tetap dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, tetapi ya tadi tuh ada guru yang tadi saya sampaikan, ada guru yang menyiapkan media pembelajaran yang menggunakan ya tadi ya apa namanya atraktif gitu seperti itu. Nah dia evaluasinya adalah bukan berapa jumlah jawaban yang benar atau berapa jumlah jawaban yang salah, enggak, bukan itu, tetapi memastikan bahwa anak itu memahami betul gitu ya atas materi yang disajikan. Nah, dia menggunakan ketika satu soal ini salah gitu ya, anak boleh coba lagi gitu, dicoba lagi. Oh ternyata salah lagi, tapi di masih soal yang sama gitu ya, masih soal yang sama. Nah setelah dia jawab benar gitu ya, kan sebenarnya anak-anak itu pasti akan ini apa namanya dia akan kan ada istilah inquiry ya, jadi akan menemukan gitu oh kenapa ya salah ya, oh berarti cara saya ada yang salah. Nah biasanya begitu kan. Nah akhirnya dia menemukan oh seharusnya oh jawabannya ini, oh ya akhirnya akan menemukan sendiri oh ya seperti ini. Nah ketika itu benar baru bisa naik ke soal berikutnya gitu, jadi bukan mengevaluasi pada berapa jumlah jawaban yang benar atau berapa jumlah jawaban yang salah, enggak, bukan mengevaluasi itu. Ada yang seperti itu yang dilakukan oleh guru, itu juga bisa disebut sebagai evaluasi. Kan sebenarnya evaluasi itu kan intinya adalah ingin mengukur sejauh manakah materi yang kita berikan atau yang kita sajikan kepada peserta didik kita itu diterima dengan baik. Kalau sebagian besar siswa tidak menerima nilai hasilnya kurang baik, itu sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah gurunya, bukan muridnya gitu. Bisa jadi ada cara kita yang salah gitu dalam menyajikan materi gitu, ada yang kurang pas gitu, atau ada yang kurang dipahami oleh anak-anak ketika kita dalam menyajikan materi, ataupun juga cara kita itu kurang tepat itu, ataupun juga kitanya membosankan. Nah, so bisa jadi ya begitu. Nah sebenarnya kalau evaluasi itu tidak optimal di anak-anak, sebenarnya di evaluasi pertama itu adalah gurunya begitu. Jadi yang salah sayanya, yang salah ini bukan salah ya, maksudnya yang perlu dievaluasi adalah gurunya gitu. Maka proses pembelajaran yang saya lakukan ini berarti kurang tepat. Kalau kurang tepat, kira-kira dengan cara apa supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan tepat dan akhirnya anak-anak bisa optimal di evaluasinya. Dan tentunya kita sebagai seorang guru kan tidak ingin anak-anak kita tuh gagal kan gitu ya. Kita tidak ingin, ataupun kesannya dendam gitu ya, kalau dia nggak bisa jawab ini tuh kita tuh keren banget gitu ya. Enggak, itu kayaknya udah cara lama gitu. Udah cara lama yang ditinggalkan gitu. Tapi hari ini adalah bagaimana seorang guru itu bisa mendorong anak-anaknya itu berhasil melewati proses pembelajaran yang berlangsung begitu. Jadi kalau sebagian besar anak-anak belum optimal, maka sebenarnya dievaluasi adalah gurunya gitu. Nah kalau misalkan 1-2 anak yang tidak optimal, maka guru perlu melakukan yang namanya pendampingan gitu ya, seperti itu, pendampingan kepada peserta didiknya. Itu yang pertama. Dan kalau proses pembelajaran kita menyenangkan, pasti evaluasinya optimal, hasilnya optimal. Karena anak-anak senang kan. Iya. Kalau senang itu, happy itu, semua informasi yang ditransfer, saya meyakini ya, semua informasi yang disampaikan oleh gurunya itu akan terekam sangat kuat gitu ya. Karena menyentuh, kalau istilahnya pakai pendekatan Trion teori gitu ya, menyentuh sistem limbiknya gitu ya, kemudian bisa disimpan atau diproses di di otak besarnya seperti itu, dan bisa diolah dan informasi tersebut gitu. Jadi saya meyakini ketika proses pembelajaran itu menyenangkan, maka yaitu pasti evaluasinya akan optimal gitu. Ini kalau nggak salah juga disampaikan kok oleh guru-guru gitu ya, yang pada saat kemarin ikut lomba media pembelajaran. Nah guru-guru itu salah satu guru kita tanyakan, kenapa ibu membuat video pembelajaran tentang pembelahan sel gitu ya, pembelahan sel, mitosis dan meiosis.
Terus dijawab bahwa ya itu adalah materi yang tidak mudah buat anak-anak pelajari, dia bilang kayak gitu kan ya. Dan selalu setiap proses evaluasi yang dilakukan itu nggak optimal gitu ya. Nah, akhirnya kan beliau mengevaluasi waktu pembelajaran tatap muka itu tidak optimal. Nah, dengan situasi pandemi ini kan menjadi challenge buat beliau Mm. gitu ya. Nah, akhirnya beliau membuat yaitu tadi video pembelajaran. Kemudian setelah anak-anak itu nonton, dan video pembelajarannya juga sangat menarik gitu ya. Ibu itu juga menyajikannya ya, sangat menarik. Nah, video pembelajaran itu setelah selesai ditonton oleh anak-anak, anak-anak menjawab soal melalui Google Form gitu, dan nilainya jauh lebih baik. Bahkan jarang-jarangnya di materi ini ada anak yang nilainya sampai di angka 70 ke atas dengan jumlah yang banyak gitu ya, maksudnya sebagian besar. Nah, ini banyak gitu, dan ketika ditanya ke anak-anak bagaimana, mudah nggak di ini materinya, oh mudah, malah mereka lebih senang dengan penggambaran visual seperti itu gitu. Gitu sih Mas, menurut saya terkait dengan evaluasi ya. Oke, baik. Wah, ini pembahasannya kayaknya makin seru, tapi waktunya kita terbatas nih ya. Iya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa lanjutkan diskusinya hari ini. Sebelum diakhiri, Mm-mm. mungkin Bu Rina ingin menyampaikan closing statement-nya di. Bapak dan Ibu guru, ya. Baik, terima kasih Mas Ade, Bapak dan Ibu guru, Smart Teacher. Terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini, dan juga setia juga memfollow IG kami seperti itu. Jadi yang jelas Smart Indonesia ini adalah sebuah lembaga atau institusi yang diinisiasi oleh Dompet Duafa untuk memperluas ya layanan pendidikan yang berkualitas begitu, dengan kita menyediakan beragam aktivitas pelatihan dan juga pendampingan serta konsultasi di bidang pendidikan tentunya. Itu, dan buat Bapak dan Ibu sekalian jangan lupa ikuti terus informasi yang diupdate melalui IG kami. Buat yang belum jadi member, silakan Bapak dan Ibu bisa jadi anggota member kami. Bisa langsung saja ke website kami ya, di www.smartindonesia.id begitu. Di situ nanti Bapak dan Ibu bisa pilih menu bergabung. Nah, nanti bisa daftar di situ, dan insya Allah setiap aktivitas yang kami lakukan begitu, ataupun berita-berita update tentang pendidikan, kami akan share supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan ya terkait dengan isu-isu pendidikan terkini, dan juga tidak ketinggalan juga terkait dengan info pelatihan yang kita berikan. Begitu. Itu ya, itu terkait Smart Indonesia. Jadi promosi dulu. Kemudian yang berikutnya adalah ya, karena hari ini temanya adalah mengajar asik di masa pandemi, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih dari 8 bulan ya, sekitar 8 bulanan, dan tentunya kita saya yakin Bapak dan Ibu juga sebenarnya masih mencari proses pembelajaran yang menyenangkan seperti apa sih yang perlu dihadirkan begitu. Maka Bapak dan Ibu tetap teruslah belajar gitu, tetap terus belajar, jangan patah semangat begitu ya, tetap terus ditingkatkan kompetensinya, biar bagaimanapun dalam situasi seperti apapun nih pelajaran itu tetap terus perlu dihadirkan ya, layanan pendidikan yang berkualitas buat anak-anak kita itu tetap perlu dihadirkan begitu. Begitu sih Mas, jadi tetap terus semangat Bapak dan Ibu guru sekalian, dan jangan lupa insya Allah kita nanti di minggu depan ya ada Ya, pelatihan ya, pelatihan langsung dengan pakarnya begitu, Bapak dan Ibu langsung dengan pakarnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu belajar langsung tentang bagaimana menggunakan, nanti akan diajarkan dengan penggunaan tools tertentu ya, agar Bapak dan Ibu nanti bisa menyediakan atau mendelivery pembelajaran yang asik buat anak-anak begitu. Kalau lebih begitu Mas Ade. baik. Terima kasih Gambarannya. Bu Rina sudah mau meluangkan Sama-sama. waktunya untuk sharing berbagi kepada Bapak Ibu guru di Mm-mm. sini. Saya ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti live IG kita dari tadi nih, dari awal sampai selesai. Dan nanti di tanggal 12 Desember ya, kita akan ada pelatihan online bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik, dan juga bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menyenangkan. Itu nanti ada narasumbernya, ahli di bidang desain sama
yang juga aktif membuat video-video pembelajaran untuk rumah belajar Kemendikbud. Jadi jangan dilewatkan Bapak Ibu, langsung saja nanti hubungi kontak yang ada di Instagram kita ya. Oke, kita akan akhiri sesi diskusi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kegiatan kita hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade. Sampai ketemu Terima kasih Bu lagi Bapak Rina. dan Ibu.